berkatmu datang darimu, memampukanku kembali berharap. Amin Yesus. Ajarku mengenal Hatimu. Amin. dan Percaya jalanmu yang terbaik. Amin. di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. ku percaya pasti Tuhan Bukakan jalanku di waktuku yang terbaik, surut kehendak-Mu. Atas yaitu kesalahan dan dosanya yang dia lakukan selama masih hidupnya, itu atas dosa-dosanya di masa lalunya. Bahkan di mana suatu pengalaman hidupnya yang membuat dia sangat terpuruk dan terluka atas apa yang orang lain lakukan terhadap dirinya. Bahkan juga di mana kita yang tanpa kita sadari mungkin kita pernah melecehkan, yaitu baik secara verbal, fisik, bahkan apapun itu yang merupakan suatu seksual, ya, yang mungkin itu sangat melukai baik pada diri kita, yang mengakibatkan kebencian pada diri orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Ya, tidak hanya itu saudara, bahkan di sini juga dikatakan yang mana atas kebencian itu tidak hanya sampai di situ, bahkan membuat luka yang terdalam bagi diri kita semua. Ya saudara, kalau kita melihat dari apapun persoalan, bahkan juga di dalam diri kita, yang belum adanya suatu kedamaian di dalam diri saudara maupun saya, pasti ada sesuatu yang tidak nyaman di dalam diri kita. Bahkan yang membuat diri kita itu selalu ingin memberontak, atau selalu yang mengatakan untuk mau menang saja, maunya benar saja, ya. Bahkan juga di dalam diri kita ini selalu suatu keegoan yang sangat tinggi. Bukankah begitu, saudara-saudara? Tetapi di mana Tuhan mengatakan kembali kepada kita untuk kita selalu tetap berdamai pada diri kita sendiri. Ya, ada juga di mana dikatakan sesuatu kejadian yang sangat juga lebih menyakitkan, bahkan kejadian itu sangat tragis, yaitu kematian. Kematian itu mungkin saudara dan saya juga sudah mengalami atas orang yang kita kasihi. Ya, mungkin luka itu tidak sebentar, tetapi duka itu pun juga yang membuat kita sampai hari ini masih merasakannya. Tetapi kembali lagi, firman-Nya mengatakan, jangan kita juga berlama-lama dengan dalam kesedihan. Bukankah begitu? Ya, baik saudara. Banyak juga di antara kita yang masih hidup, yaitu dengan rasa bersalah. Masih hidup juga dengan rasa malu. Bahkan juga tidak layak. Atau merasa kita gagal. Atau juga mungkin merasa kita tertuduh. Mungkin juga trauma pada diri kita. Bahkan yang lebih lagi adalah kepahitan yang mendalam. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau boleh saya bercerita dari pengalaman hidup saya tentang di masa remaja saya, di mana
Saya memiliki orang tua saya dengan 6 bersaudara. Mungkin dari 6 bersaudara ini tidak semuanya sama ya, tetapi mungkin di hati saya merasakan adanya suatu, ya, kenapa orang tua saya lebih mengasihi mereka, atau mengapa jidat saya lebih jenong daripada kakak dan adik saya. Kita merasakan diri kita ini seperti mengapa. Itulah manusia yang kurang selalu mensyukuri dan belum berdamai pada dirinya sendiri. Bahkan juga di dalam pengalaman saya, walaupun saya seorang hamba Tuhan, tetapi saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari permasalahan. Bahkan juga di dalam rumah tangga sawi, ataupun saudara sudah menjalani dalam setiap kehidupan saudara, rumah tangga yang berpuluh-puluh tahun pun itu masih dalam mengalami suatu gesekan-gesekan. Mungkin gesekannya itu ada saja, yaitu dalam perdebatan, baik di dalam perbedaan pendapat, mungkin sikap dan perbuatan kita. Tetapi saudara, di mana orang yang tidak kuat untuk menjalani sesuatu dalam permasalahan yang dialaminya, banyak di mana orang-orang tersebut, bahkan anak-anak muda yang zaman sekarang, mereka selalu kurang puas pada dirinya sendiri. Tetapi dengan kepuasannya itu, dia tidak melibatkan Tuhan dalam dirinya. Mengapa saudara? Banyak orang yang tidak kuat dan tidak menahan dalam suatu permasalahannya. Mereka selalu berlari kepada masalahnya, lari yang kepada tidak jalan yang benar, yaitu dengan lari dengan cara bunuh diri, lari dengan dimana dia mengambil jalan serba instan, yaitu mungkin dengan pergaulan bebas, bahkan dengan mencari orang pintar. Kembali semua itu saudara, Tuhan mengatakan kepada kita, jangan kamu hanya untuk mementingkan dirimu sendiri. Karena di dalam diri kita ini yang masih ada selalu mau menang dan benar. Keegoan kita yang masih tinggi, itu yang harus kita kikis, yang harus kita buang. Mari saya mengajak saudara untuk kita membuka di dalam perjanjian lama, yaitu kitab Kejadian 1 pada ayat 37. Demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kan kita serupa dengan gambarnya, seturut dengan dia. Dan Tuhan tidak menciptakan yaitu orang-orang yang tidak berasal daripada Tuhan. Walaupun di mana Tuhan mengatakan semuanya itu dengan ayat 31, tolong digarisbawahi, sungguh amat baik. Ya, sungguh amat baik. Di mana Tuhan menciptakan kita sungguh amat baik, tetapi manusianya yang tidak tahu diri, manusianya yang mau dengan selalu keegoannya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan mengaku di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, agar adanya satu perubahan dalam diri kita ini. Buang segala kedagingan pada diri kita, buang dalam diri kita ini yang selalu mau menang sendiri, keegoan kita. Mari sekarang ini kita dari firman ini, biarlah firman ini terus kita untuk mencamkan, merenungkan, bahkan apa yang ada di dalam diri kita ini. Saya mau berubah. Katakan, saya mau berubah. Saya tidak mau hidup saya seperti ini terus. Ya, mari saudara. Di sini juga saya mengajak saudara untuk dimana kita sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita selalu nyaman di dalam zona yang selalu nyaman saja, tetapi tidak mau ada satu perubahan di dalam diri kita. Banyak orang-orang itu yang selalu beralasan, ya, alasannya adalah dia tidak mau bertobat dari dosanya. Apa yang dikatakannya? Sudah tanggung, terus sudah terlanjur, atau gimana ngelepasnya, katanya kan. Seperti itulah banyak anak-anak muda, atau mungkin yang kurang dalam rumah tangga, dalam keluarga, yang kurang adanya suatu di mana ditanamkan firman Tuhan. Tetapi di mana Tuhan katakan semuanya itu, saya mengajak saudara, mari kita baca bersama-sama di dalam Galatia 6 ayat 7. Tetap
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ingat saudara, Tuhan mengatakan dengan tanda seru, jangan sesat. Karena apa? Hukum tabur tuai itu masih berlaku sampai detik ini. Jadi renungkanlah kembali firman Tuhan ini. Maukah diri Anda berubah di dalam setiap kehidupan Anda untuk adanya damai sejahtera di hati kita semua, adanya kebahagiaan, bahkan hati kita yang semakin lebih rindu lagi kepada Tuhan Yesus? Maukah di antara saudara seperti itu? Angkat tanganmu bila kalian mau berubah di dalam setiap kehidupan kita. Karena tanpa terasa tahun ini sebentar lagi akan memasuki tahun yang baru. Saya mengajak saudara, mari kita sama-sama untuk dimana kita berdamai dengan diri kita sendiri. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kalau saudara membacanya dalam Kisah Para Rasul, Paulus pun begitu beratnya penderitaan yang dialami. Bahkan kesesakannya yang sangat berat dialami. Saulus yang adalah Paulus, dia tetap bergantung kepada Tuhannya. Bagian kita apa saudara? Mempercayai firman Tuhan. Amen. Inilah mempercayai firman Tuhan. Pegang firman ini untuk kita semua, agar kita berubah dalam diri kita. Maukah saudara berubah? Amen. Ada yang mau? Kalau berubah katakan amin. 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 Daniel mau berubah dalam hidupmu? Amin. Amin. Ya, kita harus berubah. Kita harus lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Kita harus lebih lagi membuka hati kita kepada Tuhan. Tuhan, ada apa dengan hidupku seperti ini? Mengapa pekerjaanku keluar masuk? Ada apa di hatiku Tuhan? Pergolakan hidupku yang selalu adanya mungkin di dalam dirimu terganjal. Adanya kau kurang terbuka hatimu kepada Tuhan. Ungkapkan semua itu ya. Baik juga di dalam rumah tangga, baik kakak beradik, baik juga di dalam lingkungan di mana kita berada. Kita harus berdamai terlebih dahulu pada diri kita, supaya orang-orang di sekitar kita pun mereka akan lebih lagi mendekat. Bahkan kita bisa berdamai dengan orang tersebut, ya. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, kembali Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, bagaimana caranya kita untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Cara untuk kita berdamai dengan diri kita sendiri adalah jangan pernah kita melakukan ataupun kembali kepada kesalahan kita yang lalu. Jangan pernah lagi kita mengingat kesalahan kita di masa lalu. Mari kita buka ayatnya. Itu ada di dalam Yesaya 43 pada ayat 18 sampai dengan 19. Ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, ingat lagi di masa lalu. Ya, saya alami itu juga, saudara, dalam rumah tangga saya. Dan apa yang saya masukkan di dalam rema saya ini, karena saya juga mengalami dalam pengalaman hidup saya, di masa remaja saya, bahkan di dalam rumah tangga saya. Tetapi Tuhan mengingatkan kembali, jangan lagi mengingat-ingat di masa lalu. Mengingat-ingat lagi, yaitu hal-hal yang dari zaman dahulu. Nah, pada Filipi 3 ayat 13, saya minta untuk dibacakan kembali. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita. Kita tidak mau hidup kita begitu saja. Bahkan tanpa terasa sudah memasuki tahun 2024. Maukah hidupmu berubah? Dan maukah hidupmu ini semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan? Adanya kasih dan damai sejahtera yang selalu ada di hati kita? Maukah kau mau melangkah seperti apa yang dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 13 ini? Mari,
Kembali Tuhan mengingatkan kepada kita, bagaimana caranya untuk kita dapat berdamai dengan diri kita sendiri adalah apa yang dikatakan pada firman-Nya tadi di dalam kitab Yesaya dan Filipi adalah jangan kita tinggal dalam kesalahan di masa yang lalu. Jadi kita harus lupakan itu, kita melangkah ke depan untuk kita lebih lagi baik meraih apa yang kita akan impikan. Yang apa akan kita ambil dari Tuhan yang sudah memberikan untuk kita. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk kita dapat berdamai dengan diri kita sendiri? Yang kedua adalah jangan pernah mengasihi diri sendiri. Ya. Jangan pernah mengasihi diri sendiri. Yuk kita buka Roma 8 ayat 28. Kerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Kalau hidup kita hanya mengasihani diri kita terus, aduh, gue tersakiti terus nih. Saya bisa melihat ini dari renungan saya yang saya ambil. Saya mendapatkan rema, di mana juga saya melihat keadaan maupun kondisi adik saya. Padahal kalau dilihat hubungan mereka, rumah tangga mereka sudah cukup lama dibanding saya. Tetapi apa yang saya lihat, bahkan di mana suami saya menasehatinya juga. Jadi di mana dia itu selalu mengasihi dirinya sendiri. Tersakiti atas ucapan istrinya yang begitu pedas terhadap dirinya. Mungkin di antara kita juga, tidak hanya dalam rumah tangga, mungkin di dalam pergaulan teman kita, baik tetangga kita, teman di dalam sepelayanan. Mungkin saudara juga sangat sakit hati karena saudara sangat melukakan diri saudara. Tidak ada satunya perubahan dalam diri saudara. Tetapi Tuhan mengingatkan, di mana dengan adanya luka, adanya kesakit hatian itu adalah Tuhan sedang membentuk otot iman kita. Otot iman kita ini yang semakin untuk dibentuk agar kita lebih baik lagi, semakin kuat dan kokoh. Itu yang Tuhan akan ajarkan kepada kita. Ya, baik. Ketiga, bagaimana caranya untuk kita dapat berdamai dengan diri kita sendiri? Yang ketiga adalah jangan pernah tinggal dalam dosa. Ya, jangan tinggal di dalam dosa. Kita buka ayatnya dalam Ibrani 12 ayat 1. Kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, dosa. Saudara tahu dosa itu seperti apa? Bahkan upah maut adalah dosa. Jadi saudara, mari jangan kita pernah tinggal di dalam dosa. Jangan seperti apa yang tadi saya katakan, di dalam alasan banyak orang yang selalu tidak mau bertobat, dan mereka selalu dengan dosanya karena mereka asik di dalam zonanya yang aman. Tetapi akan ada efek sampingnya, akan ada di mana yang dikatakan dalam Galatia 6 ayat 7, akan menerima hukum tabur tuai. Jadi saudara, mari kita jangan pernah tinggal di dalam dosa. Berubahlah dalam pembaruan hidupmu. Semakin lebih lagi tunduk dan takut pada Tuhan. Ya, pada ayat berikutnya saya minta untuk kita buka Yesaya 1 ayat 16 sampai dengan 18. Yesaya 1. Lah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak-hak anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara dengan Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya. Ya. Dikatakan tadi pada ayat yang ke-17 ya. 18, pada ayat 18 ya. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita pernah tinggal di dalam dosa. Tuhan mengampuni, tetapi kalau sudah kita bertobat, jangan lakukan lagi dosa itu. Dan jangan pernah mencobai Tuhanmu, ya. Camkan kembali apa yang Tuhan katakan, ya. Jadi dari apapun yang kalian saudara alami, mungkin di dalam suatu diri Anda yang masih belum ada damai sejahtera, mari kita harus bisa berdamai pada diri kita sendiri. Berdamai agar di mana adanya satu kebahagiaan ada di dalam hidup kita. Berdamai agar di mana mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Minta kepada anugerah Tuhan untuk di mana memampukan kita menjalani di dalam hari-hari kita. Mampukan kami ya Tuhan untuk saya dapat berdamai dengan diri saya sendiri. Itu mari bawa di dalam setiap doa saudara dan saya, untuk kita juga lebih lagi melangkah yang terbaik agar hari-hari kita semakin diberkati Tuhan. Siapakah di antara saudara yang mau semakin adanya lebih baik lagi di hadapan Tuhan? Angkat tanganmu. Apapun di dalam hidup kita, yaitu yang ketidakkejujuran kita ataupun luka. Saudara, luka yang membusuk pun apabila selalu kita tutupi, itu akan mengakibatkan apa saudara? Pastinya menimbulkan infeksi, kan? Itu yang akan lebih parah, ya. Nah, begitulah dosa kita. Tetapi di mana apapun di dalam setiap pergumulan saudara, apapun di dalam setiap persoalan saudara, ceritakanlah kepada Tuhan, ungkapkanlah kepada Tuhan. Jangan pernah ditutup-tutupi, ya. Karena kita mau berubah, bahkan sebentar lagi saudara, tanpa terasa kita akan memasuki tahun yang baru ini, tahun 2024. Adakah di diri kita ini mau berubah lebih baik lagi? Ya, katakan seperti itu pada Tuhan. Saya mau lebih baik lagi Tuhan. Saya tidak mau hidup saya seperti ini. Hanya satu kuncinya, berdamailah dulu dengan diri kita sendiri. Ya, baik saudara yang dikasihi Tuhan, katakanlah semua itu pada Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Tetapi janganlah Tuhan kita menjadi lemah apabila belum dijawab oleh Tuhan. Berarti itu semua waktunya Tuhan. Waktu Tuhan yang belum. Karena kita harus bisa melalui dulu proses itu. Pembentukan itu kita harus jalani dulu. Agar di mana waktunya Tuhan menjawab, kita akan meraih kemenangan yang Tuhan akan nyatakan buat saudara dan saya. Ya, ada amin? Amin. Ya.